Nomor 1, Sultan Hamid II. Namanya dikenal sebagai tokoh yang merancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Namun di balik jasanya itu tersimpan kisah politik yang cukup kontroversial. Setelah Indonesia merdeka, Sultan Hamid II berada di kubu federalis dalam Republik Indonesia Serikat. Ia juga pernah menjadi perwira KNIL, pasukan militer bentukan Belanda. Masalah mulai memanas pada Januari 1950 ketika APRA pimpinan Raymond Westerling menyerang Bandung. Gerakan ini menolak pembentukan negara kesatuan dan ingin mempertahankan sistem federal. Nama Sultan Hamid II kemudian ikut terseret karena dugaan keterlibatannya dalam rencana politik yang berkaitan dengan gerakan tersebut. Ia ditangkap pada April 1950 dan dibawa ke pengadilan. Di persidangan, ia dituduh terlibat dalam rencana penyerangan terhadap Dewan Menteri RIS. Hubungannya dengan kelompok federalis dan tokoh-tokoh yang memiliki kepentingan sejalan dengan Belanda membuat kasusnya semakin serius. Namun ada fakta penting, Sultan tidak terbukti ikut menyerang Bandung bersama pasukan APRA pimpinan Westerling. Nasibnya tetap berakhir di balik jeri besi. Ia dinyatakan bersalah dan Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dengan masa tahanan diperhitungkan. Jadi, apakah ia benar-benar pengkhianat? Sejarahnya ternyata tidak sesederhana itu. Jasanya sebagai perancang Garuda Pancasila tetap tercatat, sementara keterlibatannya dalam politik federalis menjadi bagian paling kontroversial dari perjalanan hidupnya. Nomor 2. Anak Agung Gede Agung. Tokoh asal Bali ini dikenal sebagai diplomat dan negarawan Indonesia, bahkan kemudian dianugerahi gelar pahlawan nasional. Namun pada masa revolusi, posisinya sempat membuatnya dianggap berada di pihak Belanda. Ia menjadi tokoh penting negara Indonesia Timur, NIT, negara bagian yang lahir dari Konferensi Denpasar yang diselenggarakan Belanda pada 1946. Disinilah kontroversinya bermula. Belanda memang mendorong sistem federal untuk membendung pengaruh Republik Indonesia. Anak Agung Gede Agung kemudian menjadi Perdana Menteri NIT dan aktif dalam BFO, organisasi negara-negara federal yang berhadapan dengan Republik. Bagi sebagian pejuang Republik, posisi ini terlihat seperti membantu kepentingan Belanda. Tetapi ceritanya ternyata tidak sesederhana itu. Titik baliknya terjadi ketika Anak Agung Gede Agung justru ikut mendorong kerjasama antara kelompok federalis dan Republik. Ia berperan dalam konferensi Inter-Indonesia dan kemudian menjadi wakil BFO dalam perundingan menuju penyerahan kedaulatan. Bahkan dalam perundingan 1949, ia ikut membantu mencapai kompromi mengenai masalah Irian Barat. Nasibnya pun berbeda dari seorang pengkhianat yang dihukum. Setelah Indonesia menjadi negara kesatuan, ia justru masuk pemerintahan Republik dan kemudian menjabat Menteri Luar Negeri Indonesia. Jadi, apakah Anak Agung Gede Agung benar-benar berpihak pada Belanda? Faktanya ia memang bekerja dalam struktur federal yang dibentuk Belanda, tetapi kemudian menggunakan jalur itu untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia. Nomor 3, Andi Aziz. Namanya dikenal sebagai mantan perwira KNIL yang kemudian menjadi bagian dari APRIS. Namun, pada April 1950, ia justru memimpin gerakan bersenjata di Makassar yang menolak kedatangan pasukan APRIS dari Jawa. Saat itu, Andi Aziz mengaku ingin mempertahankan keamanan di negara Indonesia Timur dan mencegah kekacauan. Masalahnya, gerakannya berkembang menjadi pemberontakan. Pada 5 April 1950, pasukan yang dipimpinnya menduduki sejumlah tempat penting di Makassar, termasuk markas APRIS dan beberapa instalasi militer. Pemerintah pusat kemudian memerintahkan Andi Aziz datang ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Ia diberi batas waktu, tetapi tidak segera memenuhi perintah tersebut. Disinilah hubungannya dengan Belanda menjadi sorotan. Gerakan Andi Aziz dianggap ikut mempertahankan kepentingan kelompok federalis yang saat itu masih mendapat dukungan Belanda. Pemerintah pusat kemudian mengirim pasukan untuk menghadapi gerakannya. Buktinya, pemerintah secara resmi menyatakan tindakannya sebagai pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Nasib Andi Aziz akhirnya berakhir di pengadilan militer. Ia ditangkap dan menjalani proses hukum atas keterlibatannya dalam pemberontakan tersebut. Vonisnya, ia dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Jadi, apakah Andi Aziz benar-benar membela Belanda? Yang jelas, tindakannya membantu mempertahankan struktur federal yang saat itu bertentangan dengan upaya pemerintah Republik membentuk kembali Indonesia sebagai negara kesatuan. Nomor 4, Surya Kartalegawa. Mantan Bupati Garut ini justru menjadi salah satu tokoh yang paling terang-terangan menentang Republik. Setelah Indonesia merdeka, ia kecewa karena tidak mendapat posisi yang diinginkannya dalam pemerintahan Jawa Barat. Dari sinilah ia kemudian mendirikan Partai Rakyat Pasundan atau PRP dengan dukungan dari pihak Belanda. Titik baliknya terjadi pada 4 Mei 1947 ketika Surya Kartalegawa memproklamasikan negara Pasundan di Dandung. Yang membuatnya semakin kontroversial, gerakan tersebut mendapat bantuan dari jaringan Belanda, termasuk intelijen militer Nevis.
Bahkan, kendaraan Belanda digunakan untuk membawa pendukungnya dalam kegiatan politik tersebut. Namun, rencana itu tidak mendapat dukungan rakyat yang berarti. Surya bahkan melakukan gerakan di Bogor dengan menduduki sejumlah kantor Republik dan meminta perlindungan pihak Belanda. Karena tindakannya dianggap melawan Republik dan membantu kepentingan kolonial, ia dicap sebagai pembelot. Nasib Surya kemudian tidak berakhir dengan berdirinya negara yang ia impikan. Negara Pasundan versi dirinya gagal memperoleh dukungan dan akhirnya tidak bertahan. Vonis sejarahnya pun sangat jelas. Ia dikenang sebagai tokoh federalis yang bekerja sama dengan Belanda dan menjadi salah satu lawan politik Republik pada masa revolusi. Nomor 5, Tengku Mansur. Tokoh bangsawan dari Sumatera Timur ini dikenal sebagai Sultan Delhi dan salah satu tokoh penting dalam pembentukan negara Sumatera Timur atau NST. Namun namanya menjadi kontroversial karena negara tersebut lahir dalam situasi ketika Belanda sedang berusaha mempertahankan sistem federal di Indonesia. Mansur sendiri kemudian dipercaya menjadi wali negara Sumatera Timur. Titik baliknya terjadi setelah Belanda melancarkan agresi militer dan mendorong pembentukan berbagai negara bagian. NST kemudian berdiri pada 1947. Pemerintah Republik memandang proyek federal tersebut sebagai cara Belanda memecah Indonesia. Tengku Mansur pun dianggap berada di pihak yang berseberangan dengan Republik. Buktinya, ia memimpin pemerintahan NST yang secara politik berada dalam struktur federal bentukan Belanda. Namun situasinya ternyata tidak sesederhana sekedar membela Belanda. Mansur juga pernah menyatakan keinginannya agar Sumatera Timur memperoleh pemerintahan sendiri, sementara hubungan dengan Belanda lebih banyak muncul karena kondisi politik saat itu. Ketika Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 1950, negara Sumatera Timur dibubarkan. Kekuasaan Tengku Mansur pun berakhir. Ia tidak dijatuhi hukuman pidana seperti sejumlah tokoh pemberontakan lainnya. Jadi apakah Tengku Mansur seorang pengkhianat? Ia memang berada di pemerintahan federal yang didukung Belanda, tetapi menyebutnya sebagai pengkhianat secara mutlak mengabaikan rumitnya politik Sumatera Timur pada masa revolusi. Nomor 6, R.A.A. Wiranata-Kusuma. Tokoh Sunda ini bukan orang sembarangan. Ia pernah menjadi Bupati Bandung, kemudian menjadi tokoh penting dalam pemerintahan federal pada masa revolusi. Namun justru kedekatannya dengan struktur pemerintahan yang dibentuk Belanda membuat namanya ikut masuk dalam sejarah kontroversial ini. Rahasianya bermula ketika Belanda mendorong pembentukan negara-negara federal untuk menggantikan dominasi Republik. Wiranata-Kusuma kemudian terlibat dalam pemerintahan negara Pasundan dan pada 1948 ditunjuk sebagai wali negara Pasundan. Bagi pemerintah Republik, langkah ini menjadi persoalan karena negara Pasundan berdiri dalam kerangka federal yang didukung Belanda. Titik baliknya terjadi ketika konferensi Meja Bundar menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1949. Wiranata-Kusuma akhirnya tidak mengambil jalan perlawanan bersenjata terhadap Republik. Setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 1950, posisi federal tersebut ikut berakhir. Lalu bagaimana nasibnya? Berbeda dengan tokoh yang benar-benar dihukum karena pemberontakan, Wiranata-Kusuma tidak berakhir di penjara. Ia kemudian kembali menjalani kehidupan politik dalam pemerintahan Indonesia. Jadi, apakah ia pengkhianat? Ia memang pernah memimpin negara Pasundan yang berada dalam struktur federal bentukan Belanda, tetapi tidak tepat menyebutnya sebagai pengkhianat secara mutlak. Sejarahnya lebih tepat dilihat sebagai bagian dari pertarungan politik federalis dan Republik pada masa revolusi. Nomor 7, Teku Umar. Namanya dikenal sebagai salah satu pejuang Aceh yang paling terkenal dalam Perang Aceh. Tapi ada satu bagian dari kisahnya yang sering membuat orang salah paham. Teku Umar pernah terlihat bekerja sama dengan Belanda, bahkan bergabung dengan pasukan mereka. Namun ternyata itu adalah siasat yang ia gunakan untuk melawan dari dalam. Pada 1893, Teku Umar menyerah kepada Belanda bersama pasukannya dan kemudian diberi kepercayaan memimpin pasukan bantuan. Belanda mengira ia telah berpihak kepada mereka. Padahal, di balik itu, Teku Umar sedang mengumpulkan senjata, amunisi, dan perlengkapan perang untuk digunakan kembali melawan Belanda. Titik baliknya terjadi pada 1896. Setelah merasa persiapannya cukup, Teku Umar bersama pasukannya meninggalkan Belanda dan kembali bergabung dengan perjuangan Aceh. Senjata serta perlengkapan yang sebelumnya diberikan Belanda ikut dibawa. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa kerjasamanya hanyalah bagian dari strategi. Belanda tentu merasa tertipu. Teku Umar kemudian kembali memimpin perlawanan dan menjadi salah satu musuh paling berbahaya bagi pasukan kolonial. Namun nasibnya berakhir tragis. Pada 11 Februari 1899, Teku Umar gugur dalam pertempuran di Melauboh setelah posisinya diketahui Belanda. Tidak ada vonis pengadilan untuknya, karena ia gugur sebagai pejuang di medan perang.
Jadi, jika disebut berpihak pada Belanda, Teku Umar justru merupakan pengecualian. Ia berpura-pura berpihak demi mengalahkan mereka.